Bismillah. Assalamualaikum, selamat siang, Mas R75. Di pertemuan hari ini kita lanjut dari materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas. Nah, bicara mengenai e-commerce, kalau sesi sebelumnya minggu lalu eh, kita bisa lihat kebutuhan kita akan e-commerce berdasarkan kebutuhan bisnis yang seperti apa yang kita akan rancang dan kita akan bangun. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana langkah-langkah yang kira-kira menurut kita paling tepat. Kalau sebelumnya kita bahas mengenai bagaimana cara kita bisa membangun bisnis model, ya, menggunakan e-commerce, dan sekarang langkah-langkah seperti apa agar bisa membangun e-commerce dengan baik. Ada beberapa poin yang bisa kita bahas di sini. Yang pertama, produknya seperti apa yang kita ingin jual, kemudian bagaimana cara menguji produk yang kita jual, serta mendaftar pada situs toko online atau membuat situs online sendiri. Ya mungkin kalau mendaftar atau membuat situs online sepertinya sekarang sudah dipermudah ya, karena sudah banyak marketplace yang beredar dan beragam pilihannya dan beragam option, mungkin biaya yang bisa kita bebankan gitu ya. Dan kemudian promosi, di sini juga promosi beberapa hal yang paling penting juga untuk bisa bagaimana produk yang kita jual bisa sesuai dengan ekspektasi target yang kita inginkan. Kemudian menentukan metode pembayaran, ya kita harus pilih juga ya option pembayaran seperti apa yang ingin kita tawarkan kepada pembeli gitu ya, sehingga pembeli bisa tertarik dan minat terhadap produk kita. Kemudian mekanisme supply produknya itu seperti apa dan bagaimana, ya, sehingga kita bisa tahu apa namanya distributor seperti apa yang bisa memberikan apa namanya supply chain terhadap kebutuhan kita atau kebutuhan akan demand terhadap barang, dan juga bagaimana cara mulai menjual, how to start selling the product. Nah, di sini e-commerce juga melibatkan banyak aktivitas, unit organisasional dan banyak teknologi, sehingga dibutuhkan suatu kerangka atau framework yang menggambarkan komponen-komponen di setiap aktivitas transaksi yang kita lakukan. Untuk menciptakan sebuah aplikasi e-commerce, perusahaan memerlukan informasi yang tepat, infrastruktur, dan support service yang sesuai ya dengan kebutuhan kita. Kemudian, e-commerce juga harus didukung oleh 5 area atau 5 pilar pendukung. Nah, 5 pilar pendukung itu seperti apa sih? Nah, di sini kita lihat, pertama, ada people, ada orang-orangnya. Nah, contohnya seperti di sini harus ada siapa pembelinya, siapa penjualnya, siapa yang menengahi atau intermediari antara pembeli dan penjual, ya, bagaimana servisnya, terus bagaimana orang-orang IT-nya dan manajemen. Nah, itu pilar pertama. Pilar kedua, public policy atau regulasi gitu. Jadi prosedur aturan di masyarakat secara umum. Contohnya seperti pajak, legalitas, ya. Kemudian misalkan hak cipta, regulasi dan standar teknis yang harus diterapkan dalam menjual atau melakukan transaksi menggunakan e-commerce. Yang ketiga,
marketing dan advertisement. Nah, bagaimana penjualannya, tekniknya, strateginya. Nah, apakah ada bagian research-nya, ada bagian promosinya, dan ada bagian yang mengurus kontennya. Kemudian pilar ketiga, support service, ya, itu mencakup logistik, bagian pembayaran, konten, kemudian bagian pengembangan security, sistemnya seperti apa, agar ketika bertransaksi antara penjual dan pembeli tidak saling dirugikan. Kemudian pilar kelima yang tidak kalah penting di sini adalah business partnership. Di sini melingkupi program untuk afiliasi, kemudian joint ventures gitu ya. Jadi joint ventures itu adalah kerjasama antara dua belah pihak gitu ya, sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Kemudian pertukaran informasi, dan juga di sini sudah banyak ya ada marketplace-nya, contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, sebagainya, dan konsorsium dan sebagainya. Nah, dari 5 pilar ini, nah bagian penunjangnya itu apa aja di sini? Nah, misalkan people di sini ya untuk agar bisa apa namanya sisi orang itu harus kuat, itu mereka harus mengerti, harus tahu secara bisnisnya seperti apa. Kemudian harus tahu bagaimana infrastrukturnya. Mungkin dilihat dari security, ya autentikasi dalam hal transaksinya, pembayarannya dan sebagainya. Dan kemudian dari prosedur yang berlaku secara umum di masyarakat, ya pilar kedua. Nah di sini backbone di sini dia juga kita harus punya sih ya, biar bisa apa namanya seseorang bisa membangun e-commerce yang baik, ya dia harus tahu bagaimana menyampaikan pesan gitu ya, informasi bisa didistribusi dengan baik gitu ya, perangkat-perangkat yang pendukung yang juga bisa mendukung dengan baik, contohnya seperti email atau adanya kolom chat atau sebagainya. Gitu. Kemudian pilar ketiga ini adanya konten multimedia yang menunjang ya, contohnya seperti website, adanya marketplace yang bisa sebenarnya bisa mendukung. Mungkin kalau zaman sekarang sebenarnya nggak perlu lagi kalian membangun dari awal gitu ya, bikin website dan sebagainya. Mungkin ada baiknya kita coba gitu ya, riset, eksperimen, kita bikin sendiri, terus kita selling produk sendiri. Tapi mungkin sekarang dengan beragam marketplace yang beredar, sebenarnya itu lebih permudah. Nah, makanya mungkin saya di sini menyarankan kita gunakan YouTube sebagai media marketplace-nya. Jadi media untuk bisa meng-create atau menciptakan inovasi ide baru agar bisa berjalan e-commerce tersebut. Gitu ya. Kemudian pilar keempat di sini ya dari hal sisi support service gitu ya. Ini juga harus ditunjang bagaimana komunikasinya gitu ya, dari hal sisi jaringan infrastrukturnya, kemudian bagaimana informasi bisa tersalurkan dengan baik kepada penjual beli. Nah, itu harus dijaga dengan baik karena backbone utama dari e-commerce itu adalah internet. Kalau internet itu backbone-nya sendiri itu nggak stabil atau nggak full support, itu akan berpengaruh pada kegiatan transaksi dalam e-commerce. Nah, pilar kelima partnership ya, business partnership gitu ya. Nah, backbone pendukung di sini adalah intervensi infrastruktur di sini, maksudnya bagaimana kerjasama antara dua belah pihak itu bisa terjalin bila dua-duanya membangun sistem yang baik. Biasanya kalau perusahaan gitu ya, perusahaan yang sudah joint venture, mereka harus punya standarisasi sistem sendiri.
mereka misalkan apa namanya joint ventures antara misalkan bank A dengan perusahaan marketing atau perusahaan agensi travel gitu. Mereka harus tahu bagaimana apa namanya sistem yang bisa full support, bisa communicate antara dua tersebut. Itu harus ada. Biasanya mereka antara dua pihak mereka harus punya sistem yang bisa communicate antara dua itu. Ya. Nah, dari framework e-commerce tadi, ini bisa kita lihat ya. Contoh people misalkan. People di sini ada penjual, ada pembeli, ada perantara, spesialisasi IT, staff, dan sebagainya. Kemudian pilar kedua ya public policy. Nah ini biasanya badan regulatori gitu ya, biasanya Departemen Perdagangan bisa mengatur prosedur dan kebijakan bagaimana transaksi e-commerce bisa berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pilar ketiga, marketing dan advertising. Nah, ini sangat penting sekali. Bagaimana bisnis bisa survive kalau dari sisi advertising, ya, advertising dalam hal menjual produk, itu ya, menawarkan suatu produk itu bisa berjalan dengan baik. Nah, biasanya advertising ini juga dependent dengan bagian tertentu, ya. Contohnya seperti market research, ya, bagian promosi dan sebagainya. Itu yang bisa menunjang bagaimana ya garis depan dalam suatu e-commerce itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian pilar keempat support service, ya, biasanya banyak ya service yang ditawarkan yang dibutuhkan oleh si e-commerce dalam membuat atau mengembangkan e-commerce ini. Ya, mulai dari kejelasan si konten webnya, kemudian bagaimana cara pembayarannya, sampai pengiriman barang tersebut. Kemudian, lihat dari pilar kelima, secara bisnis partnership, ya, ketika kedua belah pihak sudah joint venture gitu ya, berarti kan ada penggabungan usaha gitu ya, ada informasi yang saling bertukar gitu ya, kemudian ada kerjasama bisnis di sini, sehingga apa transaksi e-commerce bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam hal kepercayaan di dalam e-commerce gitu ya, ini akan bergantung sekali bagaimana transaksi e-commerce itu bisa berhasil gitu ya. Karena apa? Tidak akan bisa berhasil suatu transaksi atau suatu kebutuhan atau suatu metode apabila tidak ada trust satu sama lain. Misalkan menjual gitu ya, kalian misalkan jual produk A gitu atau jual produk brand-brand yang ternama gitu. Kalau misalkan tidak ada trust di dalam masyarakat atau trust di, di pembeli tersebut, itu tidak akan laku produk yang dijual. Nah, di sini makanya ada 3 tahapan trust dalam e-commerce. Pertama, yang paling buruk adalah distrust, kedua kontrol, dan ketiga tahapan yang paling adalah usage experience. Nah, ini misalkan bicara usage experience berarti apa? Pembeli sudah percaya, sudah mengerti dan bagaimana cara menggunakan produk tersebut, sehingga pengalaman dalam menggunakan atau membeli produk tersebut ya bisa menjadi nilai poin penting bagi si penjual. Nah, distrust. Di sini dalam konsumen tidak percaya tentang keamanan, sehingga mudah diserang oleh hacker. Nah, ini sebagai contoh lain saja. Distrust lainnya adalah, ya contohnya gini, kalau misalkan kalian jual produk ke pembeli, nah kemudian yang ditawarkan, yang dijual oleh si pembeli tersebut ternyata
barangnya tidak sesuai dengan prediksi. Nah, di situ sebenarnya udah membuat apa ya, turun-turunnya nilai kepercayaan pembeli di situ. Makanya sangat dijaga sekali kepercayaan pada pembeli, sehingga apa? Kalau kita ingin survive di dunia e-commerce, kita harus bagaimana cara meyakinkan si konsumen bahwa produk yang kita jual bukan produk abal-abal, ya, produk yang apa namanya, yang proven, yang sesuai dengan ekspektasi, yang memberikan kenyamanan pada konsumen. Nah, kemudian tahap trust kedua adalah kontrol. Jadi bagaimana trust kedua ini mungkin tengah-tengah di antara trust dan distrust gitu ya. Jadi di sini ya mungkin user atau pembeli masih ingin mempelajari, walaupun sebenarnya prosesnya panjang gitu ya. Tapi secara apa namanya, secara experience ya, dalam kurun waktu tertentu ini bisa jadi nilai keuntungan juga gitu ya. Jadi di sini sudah mulai membangun trust di pembeli dan atau user experience gitu, yang didasari pada pengalaman pembeli dalam menggunakan produk, dalam menjual produk, dalam mengkonsumsi produk tersebut. Nah, kemudian ada 6 komponen di sini ya yang membentuk trust ya. Pertama, seal of approval. Seal of approval yaitu ada bukti pengesahan dari lembaga tertentu yang sudah dipercaya gitu ya untuk bisa melegalisasikan produk yang kita jual. Sehingga apa? Sehingga pembeli dan pengunjung atau konsumen yakin dan nyaman dengan produk yang dibeli. Nah, biasanya ada badan tertentu ya, MUI yang mengeluarkan sertifikat halal. Jadi sekarang mungkin sudah digantikan oleh sertifikat halal dari Departemen Agama. Nah, itu jadi komitmen penting itu bagi penjual, karena kalau tidak ada logo halal, ya membeli ragu-ragu ini barang di sini apakah bisa dikonsumsi dengan baik atau enggak, apakah aman atau enggak. Makanya ada seal of approval. Kemudian komponen kedua brand. Nah, ini merek gitu ya, merek juga ini penting sekali gitu ya, bagaimana barang produk yang dijual itu diizinkan oleh brand itu. Sehingga ketika dijual barangnya itu tidak bisa dijiplak atau di rebranding oleh penjual lainnya gitu ya, karena dia udah punya haki sendiri gitu ya terhadap brand itu. Kemudian komponen ketiga navigation. Nah, navigation di sini jadi bagaimana pembeli nyaman atau aman dalam mencari option produk yang dibutuhkan, sehingga dipermudah. Kemudian ada fulfillment ya. Nah, fulfillment di sini ya bagaimana ketika bertransaksi, proses pengisian atau proses proses dalam bertransaksinya itu tidak ribet, tidak rumit ya, sehingga memberikan kenyamanan kepada pembeli. Kemudian presentation. Nah, nilai presentation ini penting, apalagi bagi seorang marketing gitu ya, bagi seorang seller, reseller gitu ya, sales dan sebagainya. Kenapa? Modal awal atau bagian utama yang bisa memberikan rasa trust bagi pembeli itu bagaimana dia bisa berbicara, bisa menjual produk dengan baik. Mungkin kalau ada yang pernah nonton di YouTube, waktu itu nggak salah artis Hollywood ya, lupa saya, Leonardo DiCaprio dalam film apa ya, di nggak salah Walking Street gitu ya. Jadi itu dia
dia eh, dia tanya ke audiens ya, waktu pas dia presentasi itu dia tanya, coba kamu jual pulpen ini, bisa nggak? Gitu. Banyak beragam orang atau beragam audiens yang apa memberikan inisiatif gitu ya. Misalkan oh pulpen ini dijual harga sekian sekian sekian. Tapi sebenarnya di situ ada poinnya, poin utama. Bagaimana kita bisa meyakinkan dalam menjual pulpen tadi agar bisa menarik minat si pembeli. Walaupun sekedar pulpen gitu ya. Nah, itu jadi kalau kita bisa apa namanya presentasinya dengan baik itu bisa menjual. Kemudian yang terakhir teknologi. Jadi nggak jauh dari teknologi ya, karena sekali lagi transaksi e-commerce bisa terjalan dengan baik apabila backbone utamanya apa? Internet itu bisa mendukung atau memberikan full support. Nah, kemudian ada 3 model trust di sini. Ada direct trust ya, biasanya ada sertifikat ya, otoritas sertifikat sendiri yang memberikan sertifikat keamanan langsung kepada pemilik. Biasanya kalau pembeli yang apa namanya, yang apa namanya, yang transaksi e-commerce gitu ya, biasanya dia si marketplace atau si penjual dia punya satu teknologi sendiri untuk bisa memastikan apabila pembayaran di pembeli itu terjamin gitu dengan baik. Jadi kayak trust gitu ya. Nah, kemudian ini yang kedua adalah hierarchical trust. Hierarchical trust di sini melihat bahwa sertifikat keamanan diberikan oleh lembaga. Jadi ada lembaga sendiri. Ada yang diberikan secara langsung gitu ya. Ada yang diberikan oleh lembaga gitu ya. Atas apa namanya? Kepercayaan atau LCA kepada pemilik kemas. Kemudian ada web of trust. Ini biasanya kita dibangun sendiri trustnya itu. Nah, ini sebenarnya apa ya? Bukan iklan, tapi mungkin kiat-kiat ya, atau mungkin kata-kata kunci ya. Poin utama apa sih penyebab sebuah usaha gagal gitu ya. Nah, dilihat dari riset yang sudah terjadi, sekitar 42% bisnis gagal karena tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya, ibaratnya dia ingin berinovasi, tapi inovasinya itu memang sih boleh. Sebenarnya gini, inovasi boleh, kita ingin produk kita anti mainstream gitu ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, buat apa? Itu nggak akan laku juga dijual di pasar. Nah, makanya juallah produk sesuai dengan kebutuhan pasar, gitu ya. Nah, kenapa menjual properti itu lebih sorry, kalau dibilang gitu ya, bisnis kedai kopi itu jauh lebih kurang menguntungkan daripada bisnis pulsa. Nah, karena gini, kopi oke, mungkin kopi sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat, tapi bukan kebutuhan utama, gitu ya. Karena tanpa minum kopi sehari, is oke nggak masalah gitu. Tapi kalau pulsa, kalau kita tidak terkoneksi internet, sehari gimana rasanya? Nah, sama seperti itu. Oke, menit lagi nih. Kemudian 14% ya gagal karena pemasaran buruk. Nah, itu pasti terjadi gitu ya. Nah, tadi bilang seorang marketing harus tahu bagaimana how to sell the product. Berarti apa? Presentasinya harus baik kepada audiens, kepada pembeli. Kemudian 18% gagal karena masalah harga dan biaya. Ya, sekali lagi, namanya barang, apabila barang yang dijual sama satu sama lain,
mereka mau nggak mau apa? Bersaing harga gitu ya. Sedikit atau selisih harga yang ditawarkan itu bisa memberikan kerugian. Nah itu ya. Makanya juallah sesuatu yang berbeda dengan kompetitornya. Sehingga apa? Jadi apa namanya market eh, jadi market apa namanya king sendiri di daerah itu sendiri. Kemudian 14% ya gagal karena mengabaikan pelanggan mereka. Service utamanya. Service ke pelanggan itu adalah nomor satu karena eh, boleh dibilang ya ada satu statement pembeli adalah raja ya, dan sampai saat itu pembeli masih jadi raja. Makanya service is the best gitu ya. Bagaimana kita memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli. Nah, itu sebenarnya yang poin utamanya. Kalau kita gagal memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli, nah mau nggak mau ya, pasti usaha kita lambat laun pasti akan gagal. Nah, dari sini ya sudah kelihatan bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membangun e-commerce dengan baik ya. Saya stop dulu.